Loh, kurang semangat. Shalom. Damai di hati. Apa kabar saudara-saudara malam ini? Ya, saya percaya kita semua yang ada di sini terpanggil untuk memuliakan nama Tuhan malam hari ini. Amin. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, kembali kita terhimpun dalam persekutuan kebaktian penyegaran iman Jemaat Gunung Getsemani Madidir dalam rangka kita merayakan HUT Gunung Bersinode yang ke-89 tahun. Untuk itu mari malam hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita memuliakan Allah kita. Kita mengagungkan Dia. Sebab Dia Tuhan kita. Sebab Dia Allah kita. Dia juru selamat kita. Dia Raja yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Mari angkat hati kita malam ini. Kita mau sembah Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak kita sembah dan kita muliakan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita menyanyikan pujian. Agunglah, agunglah nama.
biar kiranya Engkau berkenan memberkati persekutuan kami malam ini, sehingga ibadah ini boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini memuji Tuhan. Amin. Demi bersama boleh menikmati hari ulang tahun yang ke-89 tahun. Saya percaya gereja ini boleh menikmati hari ulang tahun yang ke-89 bukan karena kehebatan gereja ini, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan saya juga percaya kita semua yang hadir di sini karena kebaikan Tuhan. Untuk itu mari bersama di kiri kanan dan katakan Tuhan baik bagi saudara. Belakang muka ya. Katakan Tuhan baik bagi saudara. Saya percaya kebaikan Tuhan hadir menyertai kita semua malam hari ini. Untuk itu mari kita memuji Tuhan saudara-saudara. Kita memuliakan Tuhan dalam sorak-sorai malam ini. Sambil bertepuk tangan kita mengangkat pujian dan kata,
Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Untuk itu mari malam ini kita mau datang mengaku akan setiap kesalahan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita berbicara tentang kasih, namun dalam praktek hidup mungkin kita tidak melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Mungkin yang ada dalam diri kita kebencian, iri hati, dendam. Untuk itu mari malam hari ini kita mau membuka hati kita untuk Tuhan. Kita mau datang mengaku di hadapan Tuhan. Dalam pengakuan ini kita mengangkat pujian, kuasa-Mu Tuhan selalu terasa. NNBT nomor 15. Peace.
kami manusia berdosa. Engkau mengajarkan kami untuk saling mengasihi. Tapi terkadang dalam kehidupan kami bukan ada kasih, namun terkadang kami menyimpan amarah. Ketika ada orang yang menyakiti kami, kami menyimpan dendam. Ketika ada orang yang mengecewakan kami, kami minta ampun kepadamu Tuhan. Kalau sampai hari ini hati kami tetap jahat di hadapan Engkau, padahal kami ini adalah orang-orang yang ada dalam persekutuan, tetapi terkadang kami gagal untuk mempraktikkan apa yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Kami melakukan kejahatan di hadapan-Mu. Terkadang tutur kata kami, perbuatan kami tidak mencerminkan bahwa kami ini pengikut Kristus, tidak mencerminkan bahwa kami adalah orang-orang percaya di hadapan Engkau. Untuk itu malam ini Tuhan, berkenanlah Engkau mengampuni dan menguduskan kami, melayakkan kami semua dalam persekutuan ini, supaya kami berkenan kepadamu. Inilah setiap pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah memulihkan kami, oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah mengampuni dan menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara masih ingin memuji Tuhan, amin. Masih boleh berdiri bilang? Boleh? Ya, yang susah kaki boleh duduk saudara ya. Ya, yang masih semangat mari berdiri saudara. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali akan bersorak-sorak bagi Tuhan saudara. Kita akan memuji nama Tuhan. Untuk itu colek diri kanan. Masih semangat? Ya, masih semangat? Ya, semangat saudara ya. Karena demi bersama 89 tahun semangat itu tetap menyertai kita sampai saat ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan sambil bertangan. Kita akan pujian yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari dalam penuh semangat, dalam penuh sukacita, kita akan pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
Saya kalau ngomong sama marah sebentar. Apalagi orang ini kan ini, ya puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, pemberian yang ditandai dengan ketulusan pasti berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari malam hari ini kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil kita akan memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama selaku orang bergetar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih ketika malam ini kami boleh memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas setiap berkat rahmat yang Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Allah berkenan memutuskan pemberian ini sehingga boleh layak terpakai untuk menunjang setiap program pelayanan yang ada di jemaat ini, jemaat Mungkin Semani Madidir. Terpujilah nama Tuhan di doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian, dan silakan bagi seluruh pelayan khusus yang hadir malam hari ini untuk membawakan puji-pujian. Ya.
terima kasih bagi seluruh pelayan khusus, para ketua diaken, para pendeta, Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya puji-pujian dari panitia Hari Raya Gereja semester yang kedua. Disilakan. Iya, terima kasih bagi panitia Hari Raya Gereja semester 2 di Raya 2, Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir puji-pujian dari seluruh KPDP dan tim doa dari kolom 1 sampai 45. Ya, bersama dengan komisi yang ada. Silakan yang merasa KPDP dan tim doa di kolom dari kolom 1 sampai kolom 45 dipersilakan untuk mengambil bagian di depan.
Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji-pujian dari seluruh pimpinan KPDP dari tahun 1 sampai 45. Mata kuliah yang cukup mengkompilma. Mungkin lain hari di festival bersama yang mulia. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang terkasih Bapak Pendeta Melki Tamaka MTH selaku koordinator bidang data informatika dan Litbang Sinode Bening. Namun sebelum itu, saudara-saudara, saya mengatakan malam ini bahwa pasti kita semua yang datang saat ini memiliki pergumulan berbeda-beda. Kita yang datang malam ini tidak pernah lepas dari pergumulan. Namun saudara, malam ini saya mengatakan bahwa musik boleh berhenti, pergumulan bisa datang kapan saja, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya percaya firman Tuhan malam ini akan memberkati kita semua. Firman Tuhan malam ini akan membangunkan iman kita. Untuk kemarin saat ini kita menyanyikan pujian ini. Musik akan selalu berganti. Musik akan selalu berganti. Mari kita renungkan pujian ini, saudara.
Kami mau membuka kitab suci firman, membaca dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan, bukalah mata kami, telinga kami, akal budi kami, hati kami, agar mata kami boleh membaca dengan baik, telinga kami dapat mendengar dengan jelas, akal budi kami boleh mengerti, dan hati kami dapat taat serta memelihara firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus bekerja ketika firman-Mu diberitakan, ada pengetahuan, pengertian, dan hikmat dari firman. Dan ajarlah kami semua yang hadir dalam sukacita 89 tahun kini bersinode di Jemaat Getsemani Hadir ini, bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau menjadi pemelihara firman. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini saya ambil khusus dalam dua bagian. Pertama, Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 6, 7 dan 8. Mazmur 84 ayat 6, 7 dan 8. Mazmur 84 ayat 6, 7 dan 8. Yang sudah mendapatkannya boleh katakan amin. Kita akan baca berbalas-balasan. Yang lahir pada bulan Januari sampai dengan Juni membaca ayat 6. Sekali lagi, yang lahir pada bulan Januari sampai dengan Juni membaca ayat 6. Yang lahir pada bulan Juni sampai dengan Desember membaca ayat 7 dan ayat 8 kita baca bersama-sama. Masih ingat bulan lahir? Oh, puji Tuhan. Dimulai dari mereka yang lahir pada bulan Januari sampai dengan Juni membaca ayat 6. Dipersilakan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyeluruhinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Dan bacaan kita yang kedua yang menjadi tema sentral HUT Kini Bersinode ke-89 dalam Yesaya pasal 60 ayat 1. Yesaya pasal 60 ayat 1. Yesaya pasal 60 ayat 1. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Shalom. Damai di hati. Hidup adalah perjalanan tempuran, dan umat Tuhan menamakan perjalanan mereka bersama dengan Tuhan dengan kata ziarah. Orang kalau mendengar kata ziarah itu pergi kemana? Ke kubur, betul. Tapi ziarah di sini mereka tidak sedang pergi ke kubur, tapi bagaimana umat Tuhan mengikuti jejak langkah seseorang yang sudah memberi pengaruh dan mereka tahu dia berhasil dalam perjalanannya dan mereka mengikuti teladannya, dan itulah yang dinamakan dengan ziarah atau jalan Tuhan. Bagaimana umat Tuhan mengikuti jalan Tuhan
Dan Alkitab mengatakan mereka yang berjalan di jalannya Tuhan mendapatkan kekuatan Tuhan. Siara dalam bahasa Ibrani Mesilot akal selal, artinya mendaki. Jangankan mendaki gunung, orang saja kalau naik tangga itu perlu kekuatan. Apalagi kalau ada yang buku-buku lemah, perlu kekuatan ekstra. Orang membutuhkan kekuatan Tuhan dalam perjalanan kehidupan dengan Dia. Dan kalau kita perlu kekuatan Tuhan, orang harus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berjalan biasa, tapi berjalan yang berkualitas, punya hubungan dengan Tuhan, mengerti apa maunya Tuhan dalam perjalanan kehidupan dengan Dia, bahkan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan perjalanan bersama dengan Dia. Saya mau tanya, apakah kita merasakan perjalanan bersama dengan Tuhan sampai malam ini? Dapat rasa atau enggak? Dapatnya apa? Saya ingat waktu pertama kali saya jatuh cinta. Waktu kita jatuh cinta, dan begitu banyak perempuan yang kita lihat, hanya satu yang membuat kita terjatuh ini, nyala, betuk, nyala. Cuma satu Tuhan kasih. Kita lihat. Kita bilang sok ini sok dia. Kong kita ada. Kong dia bilang dia terima kita bercinta. Kita pulang tanpa kos di pemohon. Kita hagal loteng begini dapat lihat di muka. Kita lihat tinggi begini muncul di wajah. Ketika kita keluar di jalan, kita lihat kuda-kuda lewat dapat lihat di muka. Kenapa? Merasakan dari kehadiran. Kong kita ingat pertama kali kita pergi pada teman. Apa yang kita buat pertama kali? Kita pegang di tangan. Ketika kita sentuh di tangan, apa yang terjadi? Bergetar. Dapat rasa bergetar. Sekarang kita mau tanya, bapak-bapak, kalau pegang istri ke tangan masih bergetar atau nyata? Kita mulai dulu dari ketua panitia. Ini seorang ketua panitia. Pak Ketua bernama Pak Penatua Nasar Badua. Kalau pegang Ibu Florensi Landen ke tangan masih bergetar atau enggak? Tergantung situasi. Jadi tergantung situasi. Ada yang bilang begini kita, pendeta jujur apa? Kita selamanya pegang tapi istri ke tangan. Kita tanya pada dia, jujur ya kita mau tanya. Kan akhir pegang tempo apa? Dia bilang pendeta, kan akhir pegang bulan Desember. Oh Tuhan, ini sebulan apa ini? Oktober. Kok kita tanya pada dia, kan akhir pegang istri pegangan ada di mana? Dia bilang pendeta, waktu itu kita ingat betul, kita pegang dia di tangan. Waktu dia datang ke kita pergi di mall di mana? Di mall. Waktu di mall pendeta, kita bukan hanya pegang tangan di tangan, kita ramas kuat, kontak dia keluar dari mall dan dia masuk ke sini, habis kita berdua. Tapi saya mengatakan saudara, kalau hubungan yang berkualitas, orang merasakan kehadiran. Sama dengan contoh, kita kalau kita kerja di pemohon, kita suka sekali makan puasa, suka sekali puasa. Tapi kita tidak pakai istri, saya bikin akan puasa. Enggak. Kita percaya kita pulang rumah, dia ada di puasa di rumah. Sangat percaya.
kita sampai di rumah, biasa jumpa kita langsung ke dapur, buka tanpa makanan, ada buah asam. Bapak-bapak suka sekali makan buah asam. Dan sampai di muka rumah, mai tua muka asam. Langsung datang tidak, langsung asam urat berjalan. Tapi bagaimana ketika kita benar-benar ingin berjalan di jalannya Tuhan, kita akan merasakan bagaimana hidup kita diberkati. Alkitab mengatakan, diberkatilah mereka yang bersiaga berjalan di jalannya Tuhan untuk mendapatkan kekuatan Tuhan. Dan saya sangat percaya malam hari ini kita diberkati Tuhan. Amin. Kenapa? Kelihatan, saudara. Kelihatan di wajah kita. Orang yang bilang ini, wajah-wajah ini umur masih brut, muka sholat, dapat lihat. Katakan di samping kiri kanan kita, bilang begini, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasihku. Kalau bilang kulihat, tak kuliah dah. Yang orang kulihat, bilang kulihat di wajahmu, begitu. Kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasihku. Katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta satu keluarga, dikasih dengan terbaik. Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sudah kalian mulai muka glowing, walaupun banyaknya pakai RS glow, mata kalian mulai bersinar. Begitu kalau hidup dalam terang, amin. Kalau hidup dalam gelap, saudara, pendeta bilang tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Tetangga beli motor, dia tanya begini, dek coba cek ada diri itu kredit atau cash. Susah tidur, saudara. Tapi kalau orang berjalan di jalannya Tuhan, yang gelap boleh jadi terang, amin. Untuk itu ya saya katakan, bangkitlah menjadi teranglah. Dan kita sangat membutuhkan terang Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, supaya orang nyanda salah jalan, supaya orang berjalan di terang, supaya orang boleh melihat mana kanan, mana kiri, mana tengah, semuanya dapat dilihat dalam terang kasih Tuhan. Untuk itu orang katakan, jadilah seperti bintang. Pernah lihat bintang? Sebentar kalau saudara keluar, saudara lihat bintang. Dia bersinar seutuhnya, sepenuhnya. Dia berbagi. Dia tidak memikirkan apakah orang memperguncingkan namanya, atau orang memperdebatkan tentang dia, tapi kehidupannya hanya untuk bersinar. Dan saya percaya Getsemani Madinah ini akan terus bersinar tanpa memadamkan sinar orang lain. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tetap bersinar seutuhnya, sepenuhnya. Untuk itu bintang itu spesial. Orang kalau bilang begini, DP bintang. Pernah dengar orang bilang DP bintang? Kenapa DP bintang? Karena bintang itu DP kaki berapa? Saya pernah hitung kaki bintang. Kaki bintang ada berapa? Berapa? 5. Orang DP kaki berapa? 2. Dan kaki bintang itu cepat. Di Manado
tukang kaki lima di pasar Bersihati, Pol PP sama Dusu. Itu selalu itu dimakan. Kalau bilang, oh ini ketua pembintan, ini sudah pembintan, susah orang merampas. Itu yang diberikan. Dia sepenuhnya seutuhnya mau memberikan sinar terangnya bagi kita, bagi orang lain. Dan orang mau berjalan di jalannya Tuhan, orang ingin mendapatkan kekuatan Tuhan, dan yang utama bagaimana benar-benar orang punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, merasakan perjalanan bersama dengan Tuhan, begitu dekat, begitu erat, hubungan yang berkualitas, saudara. Bukan sama dengan hubungan anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang hubungannya apa? Alay dan lebay. Iya, alay sekali, lebay sekali. Ada anak muda, DP cowok bilang begini pada DP cewek, Bet, tutup tangan ada mata. Oh, setelah ini DP cewek tutup DP mata, cowok tanya begini, Bet, apa yang Anda lihat? Cewek jawab, gelap iskal. Jadi, gelap iskal. Bukan hanya hidup iskal, gelap iskal lagi kita. Gelap iskal. Cowok bilang begini, begitu dong kita berhidup tanpa di dalam, gelap semuanya. Mami cewek yang mau kalah, dia bilang begini, Bet, tutup dengan ada mata. Setelah ini cowok tutup dengan mata, cewek tanya begini, Bet, apa yang Anda lihat? Cowok bilang begini, sama, gelap sekali. Apa cewek jawab? Begitu mau kita berhidup, kalau kawin dengan gelap semuanya. Tuhan. Tapi kalau setelah kita berjalan bersama dengan Tuhan, gelap boleh jadi terang. Amin. Dan kita akan merasakan bagaimana saya katakan tadi, hubungan yang berkualitas. Ya. Memang merasakan benar-benar kehadiran Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Apalagi perjalanan gereja ini 89 tahun bersinodus, berjalan bersama, merasakan bagaimana Tuhan memimpin gereja ini sejak 30 September 1934. Negara Republik Indonesia belum berdiri, gereja ini telah berdiri. Saya lihat di kearsipan ini bagaimana Ratu Juliana menandatangani pendirian gereja ini. Luar biasa begini. Dan kita sangat percaya bagaimana Tuhan yang telah menyertai gereja ini sampai hari ini. Dan kitalah yang menjadi bagian perjalanan gereja dalam arak-arakan yang begitu panjang. Kita menyaksikan bagaimana Tuhan selalu terhubung dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan begitu dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, orang yang begitu dekat, punya hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, tahu apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini kita lihat, ya, banyak sekali orang mempergunjingkan tentang gereja ini. Kenapa? Karena banyak sekali orang mengejar yang namanya panggung. Saudara tahu panggung? Panggung itu apa? Nama kita yang terkenal, popularitas, orang sering menyebut luar biasa. Tapi yang seharusnya yang dibangun oleh gereja adalah mesbah Tuhan. Mesbah itu kekal, panggung itu sementara, panggung itu seperti gone with the wind, hilang terbawa angin. Tetapi mesbah Tuhan itu luar biasa, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk itu kalau orang yang mau ada dalam mesbah Tuhan, mau punya hubungan dalam Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, orang boleh saksikan luar biasa. Waktu worship leader angkat pujian penyembahan, saya pernah perhatikan ketika penyembahan diadakan banyak yang menangis. Malahan ada yang boleh begini begitu. Pendeta, coba lihat apa itu penatua sana menangis.
Kita bilang, siapa kalau dia menangis? Apa dong jawab? Pendeta, banyak dosa juga. Kita bilang, jangan menghina orang yang sementara menyembah Tuhan. Sebab ketika dia menyembah Tuhan, air matanya tidak pernah jatuh di lantai, tetapi ditampung dalam kirbat Tuhan. Untuk itu, worship leader tidak pernah bilang begini, jemaat, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3, mari kita nangis bersama-sama. Ya tidak pernah. Tapi kalau ada yang menangis, itu merasakan bagaimana dia punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia mampu menyembah dengan kesungguhan hati. Dan inilah yang diperlukan dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita merasakan kehadirannya. Bahkan bukan hanya itu, kita juga tahu bagaimana hidup yang terus dihidupi bersama dengan Dia, pemimpin perjalanan kehidupan. Saling mengerti, saling memahami. Seperti apa? Seperti suami istri. Coba saudara lihat suami istri yang sudah lama menikah. Coba perhatikan muka mereka, wajah mereka. Semakin lama semakin apa? Semakin mirip, semakin sama muka. Kalau tidak percaya, suami-suami lihat istri. Silakan kata. Yang bawa istri silakan lihat. Istri sendiri ke istri orang lain. Lihat baik-baik. Samanya enggak. Makin lama makin sama muka. Saya ke anggota jemaat dulu. Tadi anggota jemaat dulu. Itu DP suami Batak. Ini Batak pemuka agak persegi. Kawin dengan orang sana DP muka Popolulu. Persegi kawin dengan Popolulu. Kita lihat 15 tahun kemudian ini Batak semakin Popolulu, ini sana semakin persegi, semakin cocok saudara. Kenapa? Hidup sama-sama, makan sama-sama, doa sama-sama, tangis sama-sama, semuanya sama-sama, begitu dekat, begitu terasa. Seperti seorang pendeta laki-laki berkunjung ke rumah bendaharanya laki-laki. Mereka bercakap-cakap soal apa? Soal pelayanan, soal pembangunan gereja, soal keuangan. Asik bercakap-cakap, tiba-tiba istri bendahara datang. Ketika istri bendahara datang, ini bendahara cuma bilang begini, istriku cuma ketika dia bilang ini istri langsung kemana saudara? Langsung ke dapur. Tidak lama kemudian dia bawa balik, kemudian bawa apa? Kopi susu dengan pisang goreng. Ini pendeta kaget, cuma kopi susu pisang goreng datang. Pendeta buka apa? Dia ambil handphone, dia buka Google, kemudian ketik Dia tahu di rumah bendahara boleh ada apa? Boleh ada kopi susu dan pisang goreng. Dia makan enak sekali, dia minum sedap sekali. Sampai apa? Sampai habis, saudara. Ketika habis, dia bilang begini, ibu, ada di mana ini pisang goreng? Jemaat dengar baik-baik. Kalau ada pendeta tanya ada di mana, itu artinya minta tambah. Boleh mati, masih tidak. Ini kita berbilang, ini baru rahasia pertama sudah kita lihat. Karena kita bilang jujur, kita ini banyak pegang rahasia. Saudara, saya mau cek rahasia yang ada di jemaat ini. Ada datang atau tidak? Kita mau cek mulai dari kolom 9. Keluarga Sabanari Sumenda
Ibu Lerci Sumenda ada hadir? Ibu Lerci ada hadir? Ibu Lerci tidak hadir. Oke, kita pindah di kolom 16. Keluarga Kampung Kalangit. Pak Yones Kampung ada hadir? Pak Yones Kampung. Aduh, ini ada hadir. Saudara, kita ada cek ini baru dua ini orang-orang yang hari jadi ini kok sebenarnya. Kok kasih sama bagaimana baru dua sudah hadir ini? Itu baru rahasia itu saudara. Bagi kita tangan ini semua rahasia gimmick ada di sini. Itu pertama. Yang kedua kita mau bilang keluarga saya, keluarga Tamaka rahasia. Betul. Jadi sama rahasia ada pada kita sebenarnya. Jadi kalau ada pendeta tanya ada di mana, itu artinya apa? Minta tangan. Jangan so habis, darah so habis sebenarnya. Ibu ada di mana ini? Pendeta ada di pasar Kolojo. Ampunilah. Tapi ketika pendeta tanya, ibu ada di mana? Ini ibu bawa dia. Karena ibu bawa dia, akhirnya kita bilang, ibu, apa ibu jawab? Pendeta, jangan genit-genit ya. Ternyata istilah itu istilah khusus bendahara dan istrinya, bukan istri bendahara dan pendetanya. Kenapa? Karena bendahara dan istrinya itu begitu dekat, sangat erat. Orang juga jemaat Getsemani Madinah kalau begitu dekat dengan Tuhan dalam perjalanan kita, begitu erat, malam ini orang boleh berdoa, Tuhan, amin. Iya, usah panjang-panjang. Tuhan sudah tahu apa yang orang tahu, saudara. Kenapa? Begitu dekat dengan Tuhan. Tapi kalau sepertinya dalam perjalanan saudara sampai malam hari ini, saudara melihat kalau tidak ada kekuatan Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita, yang perlu kita tanya adalah apakah orang masih berada di jalannya Tuhan? Apakah orang masih on the track, atau jangan-jangan orang suka berjalan sendiri? Ya. Karena ada orang yang suka berjalan sendiri. Itu terjadi di mana? Terjadi di Taman Eden. Ada apa di Taman Eden? Adam dan Hawa mau berjalan sendiri, tidak mau mengikuti jalan Tuhan, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan datang di dalam taman itu dan Tuhan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Untuk Adam tidak menjawab. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tapi kenapa Tuhan bertanya? Padahal Tuhan tahu Adam ada di dalam taman itu. Tuhan ingin mengatakan kepada Adam, mengapa engkau memutuskan perjalanan bersama dengan aku? Dan hari ini saudara, Tuhan bertanya kepada kita, mari kita mengikuti jalannya, kehendaknya, pikirannya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar merasakan kehadirannya dalam kehidupan. Kalau saudara mau membutuhkan kekuatan Tuhan dalam perjalanan hidup saudara di malam hari ini, dalilnya hanya satu, saudara. Hanya satu. Saudara harus berada di jalannya Tuhan. Apa yang kita hadapi tidak masalah, saudara. Seberat apapun, tantangan yang hebat bagaimanapun, bukan masalah. Baca ayat yang ke-7.
Perhatikan apa yang ditulis di ayat yang ke-7. Dibilang begini, apabila seandainya, kemungkinannya, apabila apa saudara? Apabila melintasi lembah Baka. Saudara tahu apa itu lembah Baka? Lembah yang menakutkan. Baka dalam bahasa Ibrani Baha. Kalau orang Baha berarti apa? Iya. Tapi bahasa Ibrani Baha itu bukan itu. Baha itu sejenis pohon. Kalau ini dia pohon balsam, semua DP daun-daun ini penuh dengan duri, banyak sekali duri. Dan kalau ditiup angin, dia mengeluarkan bunyi, dan bunyinya itu seperti nada orang yang sedang menangis, ya, nada sedih, nada pedih. Itu lembah penuh kepedihan, lembah penuh air mata, lembah penuh kesedihan yang mau tidak mau harus kita lewati, harus kita lintasi. Dan saya mau katakan, setiap kita pasti pernah melintasi, pernah melewati yang namanya lembah Baka. Amin. Pernah sudah, cuma sampai lewat, belum masuk. Kalau sudah masuk sudah, innalillahi wa inna ilaihi nanti habis. Tapi kalau melintasi, kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk apa? Sanggup melintasi, sanggup melewati yang namanya penderitaan. Siapa yang tidak pernah menderita? Setiap kita seringkali dalam kehidupan kita melintasi, sangat Tuhan mampukan. Kalau saudara pernah makan tempe, orang bilang untuk supaya menjadi tempe itu kacang kedelai itu harus diinjak-injak supaya keluar dari kacang dan dibuat tempe yang enak. Saudara suka pakai belian, belian itu harus ditumpuk, ya, ditekan, dia akan menjadi berlian yang begitu mahal. Bahkan saudara lihat keramik ini yang begitu indah, tanahnya harus dibakar dalam 1000 derajat Celcius dan bisa dibentuk keramik yang mahal dan kuat. Bahkan benih itu harus melintasi yang namanya kegelapan supaya dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Dan kadang-kadang kehidupan kita juga seperti itu, harus diinjak-injak, dibakar-bakar, ditekan, melintasi kegelapan. Supaya apa? Tuhan sementara memproses kehidupan kita, dan kita boleh menjadi ciptaannya yang kuat, melintasi lembah Baka. Dalam kehidupan kita, pelayan khusus banyak sekali melintasi lembah Baka. Ada di kolong, kalau dia hadir di kolong, tuh kolong kacau, ada. Kalau dia hadir di kolong, damai di bumi, damai di sorga. Tenang sekali. Satu kali dia hadir di kolong, penatua dia ketika begini, minggu depan orang berpengucapan syukur, semua jemaat bawa makanan. Dia hadir, dia interupsi penatu. Kapan? Boleh tanya? Boleh. Siapa orang bawa makanan? Pena bilang, oh ini keputusan sidang majelis. Dia bilang, oh oke. Sekarang kita mau tanya, apa dasar
Apa dasar keputusan? Dia pikir ini main remi, tanya-tanya dasar. Apa dasar? Karena ini memang luar biasa. Dasar mapaluse, ya. Kebersamaan semua bawa makanan. Apa dia jawab? Kalau kita mau bawa jangan bawa, jangan. Dia bilang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hari Minggu semua bawa makanan, hanya dia yang tidak bawa makanan. Mari tetangga dulu di sini meja makan. Habis ibadah, habis doa, dia langsung ambil piring. Kong dia makan bukung lagi, tak hede-hede. Kurang pemikiran sih aku sungguh. Betul sekali. Kong setelah dia kenyang, dia datang Pak. Dia kena tua, kong dia ketemu. Dia kena tua, boleh mau bungkus. Kira-kira orang kalau baku dapat orang seperti ini mau bikin apa? Kira-kira. Tepuk tangan dulu, nikmati. Ini kita dapat jawaban yang paling unik di Getsemani. Ini sementara penelitian di saudaranya. Nikmati. Ada itu masih hidup sama masa. Kita tanya kalau kamu udah begini mau bikin apa? Dia bilang pendeta, tunggu sidang majelis. Berani sidang majelis. Kita kasih pindah pada dia ke kolom 40 anak. Aduh, dia langsung jauh sekali. Ada tuh pengakuan dari pendeta. Sok pernah. Mar apa? Mar tunggu dia sakit. Berani dia sakit, kita langsung panggil pendeta. Kong doa penyerahan. Bahaya ini. Tadi saya mengatakan kalau sementara menghadapi lembah bakar seperti itu, inilah tugas kita sebenarnya, membimbing dia, menuntun dia kembali ke jalan yang benar. Seperti itulah gereja. Saudara, kalau di sini peneguhan doa yang basuh kaki siapa? Pendeta atau istri atau suami yang membasuh? Pendeta sama dengan kita ketika basuh kaki ada tuh benar Tuhan yang nak kasih ke kaki. Betul. Tuhan jangan Tuhan. Tuhan kita berdosa. Ini boleh Tuhan membasuh sampai kaki. Jangan boleh Tuhan jangan. Kita kira mau kasih ke kaki atau nak mau diteguhkan. Itu belum dapat. Kita ada gosok di kaki. Mama nangis ya. Mama nangis sangat tersentuh. 4 bulan kemudian, so dia yang bilang begini, kasih kita dapat berita tamatan. Kita kalau dapat tahu seperti dari berita desi. Masa yang terakhir kita dapat tahu begitu. Tapi itu yang paling banyak kita bakal sebenarnya hanya kita lihat. Ini pendeta yang bawa ada pendeta yang baru pertama kali di jemaat kompas dia pimpin yang namanya perjamuan Jumat Agung. Ketika dia pimpin ibadah di Jumat Agung, dia lihat begini, itu Oma datang sendiri. Kok dia tanya, biasanya kalau pendeta-pendeta kan, kalau dia Oma datang sendiri, dia langsung tanya. Misalnya kalau kata orang tanya langsung Pak, kena Herman, itu biasa begitu. Ini Oma ini ada pesanan atau nyanda? Saya bilang ada. Habis ibadah, pendeta pegang tangan Oma, selamat Jumat Agung, selamat perjamuan. Oma boleh bertanya? Boleh Tuhan. Oma, mana Oma? Oma bilang, Oma ada jaga cucu. Oh iya. Perjamuan kudus kedua bulan Juni PIPK. Oma datang sendiri, dia sendiri. Habis ibadah pegang tangan, Oma, mana Oma? Oh, Oma ada lihat anak. Perjamuan kudus ketiga, nah ini sebulan Oktober, so bikin belum? Sudah. Oma datang
opaknya. Tiba-tiba Oma menangis. Oma, siapa opa? Opa pendeta. Siapa opa? Opa. Ada apa opa? Opa belum sini. Belum sini. Kita so takut 3 kali berdusta Bapak pendeta. Cukup 2 kali. Opa belum sini. Itu kita berpersoalan. Bilang ke opa, kalau mau suka sini di perjamuan Nasaraya akhir Desember, hari Minggu datang di gereja, Kong pendeta cuma mau bertanya tentang isi Alkitab selesai ibadah. Kalau opa dapat jawab, sudah opa boleh diteguhkan secara khusus. Oh, opa sama sekali. Opa bilang, opa, mau ikut perjamuan. Opa bilang, belum sini. Tenang, pendeta bilang, datang Jo hari Minggu selesai ibadah cuma bertanya isi Alkitab, dapat jawab, langsung diteguhkan dan ikut perjamuan. Oma bilang begini, Oma, bagaimana kalau kita minta dari jawaban? Bagaimana? Tenang, ada anak sayang di belakang. Nanti Oma kasih kode. Hari Minggu Opa di sini, Opa di belakang. Bagaimana? Siap Opa? Siap. Pertanyaan pertama, perjanjian lama. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, binatang apa yang goda? Binatang apa yang goda sehingga dalam jatuh dalam dosa? Binatang apa? Aduh, binatang apa? Opa harga begini, Oma seperti begini. Opa bilang gampang pendeta. Apa? Sogili. Opa apa sogili? Oke. Pertanyaan kedua. Perjanjian baru. Waktu Maria mengandung dari Roh Kudus, siapa yang datang bilang bahwa namanya Yesus anak Allah? Siapa yang datang bilang Opa? Agama begini Opa begini. Opa bilang gampang pendeta. Apa? Paniki. Pendeta. Pendeta bilang, Opa, soto 70 tahun, Opa berpikiran hanya di makanan. Kalau bukan paniki, sogili. Masih ada Opa pertanyaan terakhir, Opa bilang, apa pendeta? Apa mujizat pertama yang Tuhan buat di kanan? Oh, Opa bilang itu gampang. Apa? Air menjadi cap tikus. Maka lengkaplah cap tikus dengan tola-tola sogili dengan paniki. Tapi ini lembaga kita. Siapapun pasti melintasinya. Kalau saudara baca Alkitab, ada yang namanya Naomi. Naomi itu dia luar biasa diberkati di kota roti yang namanya Bethlehem. Kemudian dikabarkan bahwa Bethlehem kota roti mulai kehabisan roti. Maka Naomi bersama dengan suami dan anak-anaknya pergi ke Moab. Dan apa yang didapati di Moab, saudara? Suaminya, anak-anaknya meninggal di sana. Kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke kota roti Bethlehem. Siapa yang menjemput Naomi kembali ke Bethlehem, saudara? Bukan raja, bukan imam, bukan nabi, tetapi pesuruh Allah yang namanya penderitaan. Jadi jangan sampai Tuhan menyuruh pesuruhnya yang namanya penderitaan untuk menjemput kita supaya kita datang dan lebih dekat kepada Dia. Tapi kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, dikatakan sekalipun orang melintasi lembah bakar, Alkitab mengatakan kepada kita hari ini, ya, apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya, dalam bahasa Ibrani yesituhu, mereka sanggup mengubahnya. Lembah yang penuh air mata
Alkitab katakan di malam hari ini menjadi tempat yang bermata air. Amin. Kenapa? Kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan Tuhan, sekalipun melintasi lembah bakar, orang sangat mengubahnya, saudara. Sangat sekali. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Lembah yang penuh air mata menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat, saudara. Hujan pada awal musim di Israel itu kadang sekali hujan, kadang sekali. Tapi kalau Alkitab katakan hujan pada awal musim, itu artinya apa? Tuhan yang atur, Tuhan yang pegang kendali. Bukan hanya satu musim, bukan hanya 2 musim, tapi setiap musim kehidupan kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi sebelum firman Tuhan. Bagaimana lagunya? Musim akan selalu berganti, terus kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Saudara, burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Amin. Kita mungkin kehilangan jabatan kita, mungkin ada di antara kita yang kehilangan tunjangan kita, atau ada yang kehilangan gaji kita, ada yang kehilangan pekerjaan kita, atau ada di antara kita yang kehilangan orang yang sangat kita kasihi, kita cintai dalam hidup kita. Tapi malam hari ini saya mau katakan, kita tidak pernah kehilangan pemeliharaan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia pelihara kita. Bahkan dikatakan kita diberkati. Martin Luther bilang, kalau orang mau menerima berkat, terimalah dengan tangan terbuka. Coba buka tangan saudara. Ada apa di tangan saudara? Kosong. Cuma tulis apa? NN. Mana-mana. NN. Orang Latin bilang memento mori. Ingat Anda akan mati. Ini Anda mau apa-apa? Apa yang orang banggakan di dunia ini? Biar punya otot gagal ya saudara. Biar otot gagal. Tetap saudara akan pulang dengan new ambulans saudara. Mau bawa kemana cuma boleh ambulans. Saudara punya tanah berhektar, saya punya tanah bagus, tapi saudara hanya dapat 2 kali untuk masa depan. Biar saudara punya gelar yang banyak, profesor, doktor, kandidat doktor, banyak sekali gelarnya saudara, wah, tetap akan berakhir dengan almarhum. Ya tidak tahu apa. Untuk itu terimalah dengan tangan terbuka dan teruslah terbuka. Kenapa terus terbuka? Karena satu kali Tuhan bisa saja ambil berkat itu dari tanganmu. Apakah jabatanmu? Apakah tunjanganmu? Apapun itu dia bisa ambil dari tanganmu. Dan kalau tanganmu tetap terbuka, saudara tidak
akan terluka. Cuma banyak orang ketika dapat berkat, 10 dunia, genggam kuat-kuat, panas sampai mati. Maka ketika Tuhan ambil, pegang kuat, tangannya bisa terluka. Kita percaya kita diberkati malam hari ini. Amin. Berkat Tuhan luar biasa. Tangan boleh bernapas. Coba tarik nafas. Membuang. Masih dapat rasa enggak? Masih ada. Itu karena kebaikan Tuhan. Profesor Samuel kita Miharja bilang dalam bukunya Hidup Kristus Bersyukur, dia bilang setiap hari Tuhan memberikan kepada kita 2.880 liter oksigen tiap hari. Bukan hanya oksigen, tapi Tuhan memberikan kepada kita 11.376 liter nitrogen setiap hari. Kalau saudara masuk rumah sakit, harga oksigen 25.000 per liter. Harga nitrogen 9.950 per liter. Apalagi masuk pom asma, itu 2 liter 50.000 sudah selesai. Itu 150 oksigen habis dah. Tapi setiap hari 2.880 liter kali 25.000 tambah 11.356 liter nitrogen kali 9.950. Satu hari kebaikan Tuhan kata orang semua, satu hari seharga berapa? 185 juta per orang per hari. Coba saudara kalau terima 185 juta tadi pagi, bagaimana tuh muka terima itu? Bapak yang belum terima yang banyak. Belum ada. Bersyukur saudara, 185 juta itu baru satu hari. Satu bulan kebaikan Tuhan 185 juta kali 30 hari berapa? 5,5 miliar satu bulan kebaikan Tuhan. Harus bayar. Satu tahun 5,5 M kali 12 bulan berapa kebaikan Tuhan? Satu tahun bersama 66 miliar satu tahun. Sekarang kali dengan orang berumur. Izin bertanya Pak Ketua Pendeta Reki Kwiri, umur berapa sekarang? 61 kali 66 M. Dengar baik-baik. Ketua Jemaat Getsemani Mandiri PHK sekarang 4 triliun 26 miliar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ada mau bikin kegiatan apa ini Getsemani? Mau bangun pastoral atau ada? Sementara ini banyak lubang-lubang, masih ada doi. Masih ada. Kalau seorang doi gampang, gade pakai tua. Mau minta izin Pak Pendeta Devi, Pak Kuseli. Tapi saya mengatakan saudara, Tuhan yang bilang begini, Pendeta Tamaka bilang Pak Jemaat Getsemani Mandiri, mulai besok semua wajib bayar batas jam 12 siang 185 juta wajib. Siapa yang tidak bayar mati. Mau cari di mana nih doi malam-malam begini saudara? Sedangkan mau utang orang semua percaya. Mau cari di mana? Tapi apa? Free saudara. Itu berkat yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Pakai kesimpulan dikatakan Pemasmur malam hari ini, mereka berjalan makin lama makin orang berjalan. Kalau dari Madinah pergi ke Kaudita, kembali ulang Kaudita Madinah, angkat tangan makin lama makin kuat. Ada?
Ada makin lama makin apa? Makin habis, makin lemah. Kenapa? Berjalan sendiri. Kalau berjalan bersama Tuhan, saya katakan makin lama makin kuat. Sekarang dengan khotbah, angkat tangan, makin lama makin kuat. Soalnya angkat tangan. Sudah merasa kita? Tidak. Di kolom dikatakannya begini, siapa yang pimpin tidak ada, penatua tidak ada. Orang di warung dulu, siapa mau beli obat mah? Siapa dia kalau mau khotbah asal kamu satu aturannya? Panjang dari khotbah. Tapi kita bilang kalau khotbah semakin panjang, makin lama makin kuat dengan firman. Amin. Kita lihat ada omak opa, dan omak kalau mau berjalan makin lama makin bergetar. Soalnya opak kan kadang sebegini tuh, pegang kita bergetar terus, dapat terus makin lama. Kalau kita tanya omak, begitu mesra sekali, bagaimana kau jadi opak dah? Omak cuma bilang begini, mungkin nggak ada opak ada tanya Pak Omak hanya lewat kata rokok. Opak cuma tulis di kertas rokok begini, aku berkehendak. Cuma itu. Kau mana omak jawab apa? Kehendakmu jadi. Langsung jadi, saudara. Yang enggak banyak saudara. Mesra sampai tua. Anak-anak muda sekarang WA, kau bidadari yang turun dari surga. Langsung sampai bidadari. Cewek-cewek, kalau ada yang bilang kau bidadari yang turun dari surga, jangan percaya. Betul. Sebab yang turun dari surga siapa? Lucifer. Dapat usir, bukan bidadari, bukan. Jangan jaga banyak percaya. Tapi bagaimana? Makin lama makin kuat. Kenapa? Dikatakan mereka hendak menuju mengarahkan kehidupannya menghadap kepada Allah yang ada di Sion. Ada apa dengan Sion, saudara? Sion itu simbol kedatangan Mesias. Sion itu simbol kedatangan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya ketika mereka mau berjalan bersama dengan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan Tuhan. Sekalipun melintasi lembah Baka, mereka sanggup mengubahnya lembah yang penuh air mata menjadi tempat yang bermata air. Dan di situ ada berkat. Makin lama makin kuat perjalanan mereka, karena fokus mereka hanya kepada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan kita juga seperti itu, saudara. Hari ini fokus kita hanya kepada Yesus yang memimpin perjalanan kehidupan kita, dan kita sangat merasakan bagaimana kehadirannya dalam hidup kita. Saya juga ada merasa, saudara, ini jemaah masih boleh khotbah atau nanda, apa rasa? Kalau begini, ya, ada detik kode. Kita mau cek di Getsemani ini, kalau masih fokus atau nyanda. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nah, sedikit. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nah, semuanya fokus. Begitu. Ada pendeta, dia khotbah sepanjang sama kita. Karena sepanjang, tiba-tiba ada masalah dengan mic. Dia on off itu mic nggak jadi. Mari kita bilang dari 1065 jemaat ini salah satu mic terbaik di Sinode ini. Tepuk tangan. Betul, saudara. Itu pendeta kalau pegang mic ini dia selalu mau bilang amin. Bagus sekali, saudara. Bagus. Sedap sekali, mic. Kemudian ketika pendeta on off
tidak jadi. Kemudian dia begini, saudara-saudara, ada masalah dengan mayat ini. Kong jawab, dan saudara juga. Sebelum saya bermasalah dengan saudara, jujur Pak Ketua, sebenarnya kita selama mengalami, betul. Cuma kita lihat di belakang ada mobil. Saudara tahu kejadian melihat jalan ke mobil itu, lebih semangat dari dia. Cuma kita sadar, ada begini angin, kita lihat ada dua jenis. Jenis pertama, haleluya. Tapi jenis kedua sekarang ini agak mengganggu. Dia turun begini. Ini juga angkutan, tapi ini kode mendesak sebagai amin tuh. Sudah, amin. Betul ini, amin. Berikan kemudian Tuhan. Nanti ulang. Mari kita Bapak, kami sungguh percaya firman-Mu telah disampaikan, dan kami rindu jemaat Getsemani ini menjadi orang-orang yang berbeda ketika datang dari rumah mereka masing-masing ke tempat ini. Datang berbeda, pulang berubah, dan mau berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sungguh percaya hari ini Tuhan, hari yang Engkau berikan bagi kami dipulihkan, kami dikuatkan melintasi perjalanan hidup yang kadang harus kami lewati dengan yang namanya lembah bakar. Namun di sana ada Tuhan yang menjaga, menyertai, menolong, dan memberkati kami menjadi bagian hidup terindah dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau panitia tim kerja semester kedua boleh merancang kegiatan ini, diberkati Pak Penatua. Maka berdoa dalam tugas dan tanggung jawab sebagai ketua PKD, bahkan juga anggota dewan bersama dengan semua panitia tim kerja, bersama badan pekerja majelis jemaat, bersama dengan penatua diaken, komisi kerja, komisi diprat, poskor, pegawai jemaat, bahkan juga UPK, Panji Yosua, mama papa, oma opa, pemuda remaja anak-anak, semua yang datang di sini, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya malam hari ini apa yang ada di tangan Tuhan tak dapat dirampas oleh siapapun juga. Tuhan yang telah menempati para pendeta ada di sini, melayani gereja, guru agama. Kami percaya ada sukacita bersama dengan banyak kawan sekerja Allah yang menopang, menolong, dan biarlah sukacita melayani menjadi tanda penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Ada